Halo Pisces, selamat datang kembali di Katarina Tarot. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk dirimu sendiri hari ini. Bacaan ini aku khususkan untuk kamu yang sedang merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang sulit dijelaskan. Perasaan yang muncul tiba-tiba, pikiran yang berulang, atau energi yang terasa berbeda akhir-akhir ini. Jika kamu menemukan bacaan ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Energi tidak pernah datang tanpa alasan. Judul bacaan kali ini adalah kamu bakal kaget saat lihat kartu ini, Pisces. Ini karakter tersembunyi darimu. Dan jujur saja, Pisces, kartu-kartu yang muncul di bacaan ini cukup kuat, cukup jujur, dan mungkin akan membuat kamu terdiam sejenak. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan bahwa bacaan ini adalah bacaan general reading. Jadi, ambil yang terasa cocok dengan situasimu dan lepaskan sisanya. Tidak ada paksaan untuk percaya. Yang terpenting adalah apa yang beresonasi di hatimu. Sekarang, tarik nafas pelan-pelan, lepaskan ketegangan yang kamu rasakan hari ini, dan biarkan energi kartu berbicara langsung ke kamu. Kita mulai bacaan untuk Pisces sekarang. Energi yang muncul sangat kuat, sangat personal, dan terasa seperti pesan yang sudah lama tertunda untuk akhirnya sampai ke kamu. Saat Queen of Pentacles muncul sebagai kartu pembuka, aku langsung melihat sosok dirimu yang selama ini dikenal sebagai orang yang hangat, penuh perhatian, dan selalu ingin memastikan semua orang baik-baik saja. Kamu adalah tipe yang rela capek sendiri asal orang lain aman. Rela menunda kebahagiaan pribadi demi kestabilan bersama. Dan seringkali terlihat kuat karena kamu memang terbiasa menjadi sandaran. Namun Pisces, di balik semua itu, ada sisi dirimu yang sering lupa bahwa kamu juga pantas diprioritaskan. Kamu juga layak dirawat, bukan hanya terus memberi tanpa henti. Lalu kartu Judgment muncul, dan energinya terasa seperti panggilan jiwa yang tidak bisa lagi diabaikan. Ini bukan tentang penghakiman, tapi tentang kesadaran besar yang sedang bangkit di dalam dirimu. Ada fase hidup di mana kamu dipaksa bercermin, menilai ulang keputusan lama, dan akhirnya menyadari bahwa kamu tidak bisa terus hidup dengan versi dirimu yang selalu mengalah, selalu memaklumi, dan selalu menunda kejujuran terhadap diri sendiri. Alam semesta seakan berkata bahwa sekarang adalah waktunya kamu bangun, bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Ketika Five of Swords muncul setelahnya, terlihat jelas bahwa perjalananmu tidak pernah lepas dari konflik batin. Kamu sering berada di situasi di mana tidak ada kemenangan yang benar-benar terasa menang. Mengalah membuatmu kehilangan harga diri, sementara bertahan membuatmu lelah secara emosional. Kamu mungkin pernah memilih diam demi damai, tapi menyimpan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Atau kamu pernah membela diri, namun akhirnya merasa bersalah seolah-olah kamu tidak pantas memperjuangkan perasaanmu sendiri. Queen of Cups kemudian hadir, dan ini seperti cermin jiwamu yang paling dalam. Pisces, kartu ini adalah kamu. Empatik, intuitif, penuh kasih, dan sangat peka terhadap perasaan orang lain. Kamu bisa merasakan perubahan energi tanpa perlu kata-kata, dan seringkali kamu tahu lebih dulu apa yang orang lain rasakan dibanding mereka sendiri. Namun, disinilah letak tantangannya, karena terlalu sering kamu menjadi tempat menampung emosi orang lain, sementara emosimu sendiri kamu tekan, kamu simpan, kamu anggap tidak sepenting itu. Padahal, empati tanpa batas bisa berubah menjadi kelelahan jiwa jika kamu tidak belajar menjaga dirimu sendiri. Ace of Swords datang membawa kejelasan yang tidak bisa ditawar lagi. Ada kebenaran yang akan muncul, bisa melalui percakapan jujur, kesadaran tiba-tiba, atau keputusan yang selama ini kamu tunda. Kebenaran ini mungkin terasa tajam di awal, mungkin membuatmu terdiam atau bahkan terluka, tapi justru inilah yang akan membebaskanmu dari kebingungan yang selama ini kamu rasakan. Kamu mulai melihat sesuatu apa adanya, bukan seperti yang kamu harapkan, dan disitulah kekuatan barumu lahir. Temperance menunjukkan bahwa setelah semua keguncangan itu, kamu sedang memasuki fase penyembuhan. Ini bukan perubahan instan, bukan keajaiban semalam, tapi proses pelan yang penuh kesadaran. Kamu sedang belajar menyeimbangkan perasaan dan logika, belajar memberi tanpa mengorbankan diri, dan belajar mencintai tanpa kehilangan batasan. Ini adalah fase di mana kamu mulai dewasa secara emosional, meskipun jalannya tidak selalu mudah.
Namun ketika Nine of Pentacles muncul dalam posisi terbalik, terlihat jelas bahwa masih ada rasa tidak cukup di dalam dirimu. Kamu sering merasa belum pantas menikmati hasil kerja kerasmu, merasa masih kurang, atau takut terlihat bahagia, seolah kebahagiaan itu bisa direnggut kapan saja. Padahal Pisces, kamu sudah melangkah jauh lebih jauh dari yang kamu sadari, dan seringkali justru orang lain yang melihat nilai dirimu lebih dulu sebelum kamu sendiri mau mengakuinya. Ace of Cups kemudian membawa energi baru yang lembut namun kuat. Ini adalah awal emosional yang segar, bisa berupa cinta baru, pemulihan hati, atau hubungan yang lebih jujur dan tulus. Namun yang paling penting, kartu ini juga berbicara tentang cinta pada diri sendiri, tentang hatimu yang mulai terbuka kembali setelah sekian lama menahan sakit, dan tentang keberanianmu untuk merasakan lagi tanpa rasa takut berlebihan. Seven of Swords muncul sebagai pengingat yang cukup serius. Ada ketidakjujuran yang perlu kamu sadari, entah itu dari orang lain atau dari dirimu sendiri. Mungkin kamu menutup mata terhadap tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas, atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal hatimu tahu ada yang tidak beres. Kartu ini meminta kamu untuk berhenti menyangkal perasaanmu sendiri dan mulai jujur, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Ketika The World hadir, energinya terasa seperti penutup siklus besar. Ini bukan akhir yang menyedihkan, melainkan akhir yang matang. Kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu, dan itu bukan kehilangan, melainkan pertumbuhan. Semua pengalaman, luka, dan pelajaran yang kamu lewati membentukmu menjadi versi yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih kuat. Five of Wands menunjukkan bahwa meskipun satu siklus selesai, masih ada konflik kecil, kebingungan, atau perbedaan pendapat yang muncul. Namun kali ini, kamu tidak lagi rapuh seperti dulu. Kamu belajar berdiri di tengah tekanan, tidak langsung goyah hanya karena suara dari luar, dan mulai percaya pada posisi serta nilai dirimu sendiri. Five of Cups kemudian membawa kembali emosi lama, rasa kehilangan, penyesalan, atau bayangan masa lalu yang sempat kamu kira sudah selesai. Pisces, kamu boleh berduka, kamu boleh sedih, kamu boleh mengakui bahwa ada hal yang masih terasa sakit. Namun kartu ini juga mengingatkan bahwa tidak semua harapan hilang. Masih ada sesuatu yang tersisa, masih ada peluang yang belum kamu lihat karena terlalu fokus pada apa yang sudah pergi. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa sekarang kamu sedang membangun ulang dirimu dengan serius. Kamu belajar, kamu berusaha, kamu memperbaiki pola lama satu persatu. Tidak ada jalan pintas, tapi ada konsistensi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada kehidupan yang lebih selaras dengan jiwamu. Dan akhirnya, Two of Cups menutup bacaan ini dengan indah. Ini adalah kartu koneksi yang seimbang, cinta yang saling memilih, hubungan yang tidak timpang. Ini bisa berarti pasangan, hubungan emosional yang sehat, atau bahkan rekonsiliasi dengan dirimu sendiri. Ini bukan cinta yang menyelamatkanmu dari kekosongan, melainkan cinta yang hadir ketika kamu sudah berdiri utuh sebagai dirimu sendiri. Hubungan mana yang menguras energiku tanpa kusadari? Two of Swords muncul sebagai kartu pembuka. Terlihat jelas bahwa selama ini kamu berada di posisi bimbang, menutup mata setengah-setengah dan memilih tidak memilih demi menjaga keseimbangan yang terasa rapuh. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam sebuah hubungan, tapi kamu juga takut kalau harus benar-benar melihatnya secara utuh, karena keputusan apapun terasa beresiko, dan diam terasa lebih aman. Hubungan ini membuatmu sering menahan perasaan, menimbang-nimbang terlalu lama dan secara perlahan menguras energimu hanya dari proses berpikir dan memendam itu sendiri. Lalu muncul Two of Cups, dan di sini mulai terlihat paradoksnya. Hubungan yang menguras energimu ini justru tampak seperti hubungan yang ideal di permukaan. Hubungan yang terasa seimbang, saling terhubung, dan mungkin pernah atau masih terasa sangat spesial. Ada ikatan emosional yang kuat, rasa saling memahami atau perasaan bahwa kalian klik satu sama lain. Justru karena ada koneksi ini, kamu sulit menyadari bahwa hubungan tersebut mulai melelahkan. Karena kamu terus berpegang pada kenangan awal, pada potensi, pada rasa saling suka yang tulus, tanpa menyadari bahwa dinamika di dalamnya sudah berubah. Ketika Queen of Cups muncul setelahnya, bacaan ini semakin jelas menunjukkan peranmu dalam hubungan tersebut. Kamu adalah pihak yang paling emosional, paling empatik, dan paling berusaha memahami.
Kamu mendengarkan, menampung, memaafkan, dan seringkali menjadi penenang ketika hubungan terasa goyah. Kamu mencintai dengan dalam, dan ketika kamu mencintai, kamu tidak setengah-setengah. Masalahnya, dalam hubungan ini, empati yang kamu berikan terasa satu arah, dan tanpa kamu sadari, kamu lebih sering berfungsi sebagai penopang emosi daripada sebagai pasangan yang benar-benar dipeluk secara emosional. Energi mulai berubah ketika Knight of Cups muncul dalam posisi terbalik. Disinilah terlihat sumber kelelahan yang lebih nyata. Sosok yang kamu hadapi cenderung tidak konsisten secara emosional, penuh janji manis tapi miskin tindakan, atau romantis di kata-kata namun sulit hadir secara nyata. Ada ketidakstabilan perasaan, drama yang berulang, dan harapan yang terus dinaikkan lalu dijatuhkan. Kamu lelah bukan karena kurang cinta, tapi karena harus terus menyesuaikan diri dengan emosi orang lain yang berubah-ubah, sementara kebutuhan emosimu sendiri terus tertunda. Ace of Swords kemudian datang seperti pisau kebenaran yang akhirnya memotong kabut kebingungan. Ada momen atau akan ada momen di mana kamu mulai melihat hubungan ini dengan lebih jernih. Kamu mulai menyadari pola yang berulang, kata-kata yang tidak diikuti tindakan, dan kelelahan mental yang selama ini kamu anggap wajar. Ini adalah titik di mana pikiranmu mulai berkata jujur, bahkan jika hatimu belum sepenuhnya siap. Kejelasan ini mungkin terasa menyakitkan di awal, tapi justru inilah awal dari pembebasan energimu. Setelah kejelasan itu, Page of Wands membawa energi baru yang halus namun penting. Di dalam dirimu mulai muncul keinginan untuk kembali hidup, kembali bersemangat, dan merasakan antusiasme tanpa rasa berat. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini masih memberiku api atau justru memadamkannya? Ada dorongan untuk mencoba perspektif baru, membuka diri pada kemungkinan lain, atau sekadar memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernafas tanpa beban emosi orang lain. Namun, Ten of Cups menunjukkan konflik batin yang kuat, karena di satu sisi kamu masih mendambakan kebahagiaan ideal, hubungan yang utuh, penuh cinta, dan emosional aman. Kamu tidak bertahan tanpa alasan. Kamu bertahan karena kamu percaya pada gambaran indah tentang kebersamaan, tentang masa depan yang harmonis. Sayangnya, gambaran ini seringkali lebih banyak hidup di harapanmu daripada di realitas hubungan yang kamu jalani sehari-hari. Dan perbedaan inilah yang terus menguras energimu secara perlahan. The Empress kemudian mengungkap peran besarmu sebagai pemberi. Kamu memberi cinta, perhatian, kesabaran, dan dukungan tanpa hitung-hitungan. Kamu merawat hubungan ini seperti sesuatu yang hidup, berharap jika kamu menyiramnya cukup lama, ia akan tumbuh sehat. Namun Pisces, energi The Empress di sini juga menunjukkan bahwa kamu terlalu lama berada di mode pemberi, sampai lupa menanyakan apakah kamu juga dirawat, dihargai, dan dijaga dengan cara yang sama. Ketika The Moon muncul, semuanya menjadi semakin dalam dan sensitif. Hubungan ini penuh dengan kebingungan, ketidakjelasan, rasa cemas yang sulit dijelaskan, dan intuisi yang sering kamu abaikan. Ada banyak hal yang tidak diucapkan, banyak perasaan yang dipendam, dan banyak ketakutan yang muncul di malam hari ketika kamu sendirian dengan pikiranmu. Energi The Moon menunjukkan bahwa hubungan ini membuatmu meragukan instingmu sendiri, membuatmu bertanya-tanya apakah kamu terlalu sensitif, padahal sebenarnya hatimu sedang mencoba melindungimu. Six of Swords menunjukkan bahwa jauh di dalam dirimu sudah ada keinginan untuk menjauh dari kekacauan emosional ini. Bukan lari, tapi berpindah ke tempat yang lebih tenang secara batin. Kamu lelah berjuang sendirian, lelah menjelaskan perasaan yang sama berulang kali, dan mulai mendambakan kedamaian, bahkan jika itu berarti harus melepaskan sesuatu yang pernah sangat kamu inginkan. Eight of Wands menandakan bahwa perubahan ini bisa datang lebih cepat dari yang kamu kira, bisa berupa percakapan mendadak, kesadaran tiba-tiba, atau kejadian yang memaksamu melihat segalanya dengan cepat dan jelas. Energi bergerak, dan kamu tidak bisa lagi menunda terlalu lama tanpa konsekuensi pada kondisi emosimu sendiri. Ten of Wands kemudian memperlihatkan betapa berat beban yang selama ini kamu pikul. Kamu memikul tanggung jawab emosional yang bukan sepenuhnya milikmu, memikirkan perasaan orang lain lebih dulu daripada perasaanmu sendiri, dan terus bertahan meski sudah kelelahan. Hubungan ini menguras energimu karena kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, seolah jika kamu berhenti, semuanya akan runtuh.
Four of Pentacles menunjukkan bahwa meskipun kamu lelah, kamu masih menggenggam hubungan ini erat-erat. Ada rasa takut kehilangan, takut memulai dari awal, atau takut jika melepaskan berarti kamu gagal. Kamu menahan, mengamankan, dan menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi memberimu rasa aman yang sejati. Nine of Wands memperlihatkan kondisimu sekarang, bertahan dengan sisa tenaga, waspada dan terus berjaga-jaga agar tidak terluka lagi. Kamu sudah melewati banyak hal, dan meskipun lelah, kamu masih berdiri. Namun kartu ini juga mengingatkan bahwa bertahan terus-menerus tanpa pemulihan hanya akan menguras energimu lebih dalam. Dan akhirnya, Six of Wands menutup bacaan ini dengan pesan yang kuat dan penuh validasi. Kamu akan keluar dari situasi ini dengan kepala tegak, dengan harga diri yang kembali, dan dengan pengakuan atas keberanianmu memilih dirimu sendiri. Hubungan yang menguras energimu tanpa kamu sadari adalah hubungan yang membuatmu terus berjuang sendirian, meragukan intuisi sendiri, dan menunda kebahagiaanmu demi menjaga sesuatu yang tidak lagi seimbang. Ketika kamu berani melihatnya dengan jujur, kamu tidak kalah, kamu justru menang, karena kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Pisces, setelah melihat semua kartu yang muncul dan pesan yang disampaikan, satu hal yang sangat kuat terasa dari bacaan ini adalah bahwa kamu adalah pribadi yang jauh lebih dalam, lebih kuat dan lebih berharga daripada yang selama ini kamu sadari. Banyak hal yang kamu simpan sendiri, banyak perasaan yang kamu tahan demi orang lain, dan banyak sisi dirimu yang jarang benar-benar dilihat atau dihargai. Jika bacaan ini terasa sangat personal, terasa seperti menyentuh bagian hatimu yang paling sunyi, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berani merasakan, dan itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ingat Pisces, kamu tidak harus selalu menjadi yang paling mengerti, paling sabar, atau paling kuat sendirian. Kamu juga pantas dimengerti, dipeluk secara emosional, dan dipilih tanpa harus memohon. Terima kasih sudah mempercayakan energimu pada Katarina Tarot hari ini. Jika bacaan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena dukunganmu sangat berarti untuk channel ini. Kamu juga bisa menuliskan pengalaman atau perasaanmu di kolom komentar. Siapa tahu ada Pisces lain yang sedang merasakan hal yang sama dan menemukan penguatan dari ceritamu. Sampai bertemu di bacaan berikutnya. Jaga hatimu, dengarkan intuisi, dan selalu ingat bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik.